Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho, NIM 202111344, kelas S6J. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi pada obligasi syariah atau suku. Pada mata kuliah Hukum Penanaman Modal, dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi. Materi yang pertama yaitu pengertian suku. Suku berasal dari bahasa Arab sa atau tunggal dan suku atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau nor. Dalam pemahaman praktisnya, suku merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Sebuah suku mewakili kepentingan baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Materi yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI tentang suku. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 137 garing DSN MUI garing Romawi 9 garing 2020 tentang suku, bahwa dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi yang membutuhkan pendanaan dengan jumlah besar dan adanya kebutuhan pemodal untuk turut serta dalam kegiatan investasi, maka industri dan produk pasar modal syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, termasuk produk berbasis suku. Ketentuan tentang karakteristik suku. Yang pertama, aset suku atau usul al-suku yang digunakan sebagai dasar penerbitan suku harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, aset suku atau usul al-suku merupakan milik pemegang suku atau suku holder. Dan yang ketiga, setiap unit suku wajib memiliki nilai yang sama atau mutasawiyah al-qimah. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 garing DSN MUI garing Romawi 9 garing 2002 tentang obligasi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut berisi tentang yang pertama, ketentuan umum. Satu, obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Dua, obligasi yang menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, ketentuan khusus. Ketentuan khusus terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, akad dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah, yaitu mudarobah atau muqadah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang kedua, jenis usaha yang dilakukan emiten atau mudarib tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN MUI nomor 20 garing DSN MUI garing Romawi 4 garing 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga, pendapatan atau hasil investasi yang dibagikan emiten atau mudarib pada pemegang obligasi syariah mudarobah atau saibul mal harus bersih dari unsur non halal. Yang keempat, pendapatan atau hasil yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. Dan yang kelima, pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan suku dengan obligasi konvensional. Perbedaan utama antara suku dan obligasi adalah bahwa suku harus diterapkan dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dipastikan bahwa suku bebas dari unsur riba dan aktivitas non halal yang diharamkan dalam prinsip syariah. Kemudian beberapa perbedaan antara suku dengan obligasi, yaitu yang pertama dari segi definisi. Obligasi adalah surat berharga berupa pernyataan utang dari penerbit atau emiten kepada investor atau obligor. Suku adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan mempresentasikan kepemilikan investor atas aset yang menjadi dasar penerbit suku atau underlying aset. Yang kedua, dari segi penerbitan obligasi tidak memerlukan landasan syariah, sementara suku diterbitkan memerlukan landasan syariah berupa fatwa
serta pernyataan kesesuaian suku terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang berwenang di bidang syariah. Yang ketiga, dari segi penggunaan dana. Penggunaan dana hasil penerbitan obligasi tidak ada pembatasan secara syariah, tetapi penggunaan dana hasil penerbitan suku hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau halal. Materi selanjutnya yaitu jenis suku menurut AAOIFI. Menurut AAOIFI atau The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, terdapat jenis suku yang dikenal dengan secara internasional, yaitu yang pertama suku ijarah. Suku ijarah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, yang satu pihak bertindak sendiri atau menyewakan hak guna atau manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua, suku mudharabah. Suku mudharabah ialah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau suatu bentuk kerjasama yang satu pihak menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Yang ketiga, suku musyarakah. Suku musyarakah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha berdasarkan akad musyarakah. Yang keempat, suku istisna. Istisna yaitu perjanjian jual beli harta berupa objek pembiayaan antara para pihak. Spesifikasinya, cara, jangka waktu, dan harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Suku istisna ialah suku yang diterbitkan untuk menghimpun dana untuk produksi suatu barang sehingga barang yang dihasilkan menjadi milik pemegang suku. Suku istisna hampir sama dengan suku salam, hanya berbeda dari pelunasan pokok. Yang kelima, suku salam. Salam adalah kontrak untuk pembelian dan penjualan suatu barang yang kriterianya telah ditentukan dengan jelas ketika membayar di muka dan barang tersebut dikirim di kemudian hari pada tanggal yang telah disepakati. Suku salam ialah suku yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana modal berdasarkan akad salam sehingga barang yang akan dikirimkan berdasarkan akad salam menjadi milik pemegang suku. Yang keenam, suku muzara'ah. Muzara'ah ialah perjanjian kerjasama di bidang pertanian di mana pemilik tanah mengalihkan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain. Keuntungan yang diperoleh dari hasil dana dibagikan secara wajar sesuai kesepakatan bersama. Yang ketujuh, suku kafalah. Kafalah ialah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dapat diartikan juga jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Materi selanjutnya yaitu mekanisme penerbitan dan perdagangan obligasi. Lembaga profesi pasar modal yang terkait dengan penerbitan obligasi biasa pada umumnya ketentuan mekanisme obligasi syariah. Yang pertama, obligasi syariah harus berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil. Yang kedua, nisbah harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi. Yang ketiga, sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama dan pada saat jatuh tempo hal ini diperhitungkan secara keseluruhan. Yang kelima, apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan hutang. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi ada tiga, yaitu yang pertama obligor, special purpose vessel atau SPV, dan investor. Obligor ialah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal suku yang diterbitkan sampai dengan suku jatuh tempo. SPV ialah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan suku dengan fungsi yaitu yang pertama penerbit suku, yang kedua menjadi kontentar pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, dan yang ketiga bertindak sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan investor. Dan yang terakhir investor. Investor yaitu pemegang suku yang memiliki hak atas timbalan, margin, dan nilai nominal suku sesuai partisipasi masing-masing. Materi selanjutnya yaitu perdagangan obligasi dalam perspektif Islam. Dalam hukum ekonomi Islam, obligasi berdasarkan pada utang dengan pendapatan keuntungan berupa bunga dipandang sebagai suatu bentuk produk keuangan
yang mengandung unsur riba, sehingga bagi seorang muslim hal ini wajib untuk dihindari. Obligasi mempunyai beberapa karakteristik tersendiri dibandingkan dengan saham, antara lain meliputi resiko aktiva, jenis aktiva, siklus bisnis, kondisinya, dan aspek legalnya. Jenis resiko aktiva untuk obligasi juga relatif kecil, sedangkan untuk saham relatif cukup besar serta tidak pasti. Jangka waktu instrumen obligasi ada batasnya, sedangkan untuk saham tidak terbatas. Biaya modal untuk obligasi adalah membayar tingkat suku bunga sebelum pembayaran pajak, sedangkan untuk saham diharapkan dividen dibagikan setelah pengenaan pajak. Struktur biaya untuk suku bunga biasa bersifat tetap atau fixed dan floating yang dialokasikan dari aliran kas perusahaan, sedangkan untuk saham adalah presentasi dari laba. Obligasi mempunyai beberapa karakteristik yang melekat di dalamnya, yaitu yang pertama nilai penerbitan obligasi atau jumlah pinjaman dana. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Yang keempat, jadwal pembayaran suku bunga. Dan yang kelima, jaminan. Materi selanjutnya yaitu penerapan suku di Indonesia. Struktur kelembagaan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Berdasarkan undang-undang itu, pengawasan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan yang kemudian diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Termasuk di dalamnya lembaga dan profesi terkait dengan pasar modal, yaitu 1. Manajer investasi, 2. Biro Administrasi Efek, ketiga bank kustodian, keempat pemeringkat efek, kelima otoritas jasa keuangan atau OJK, yang keenam wali amanat, yang ketujuh Bursa Efek Indonesia atau BEI, 8 lembaga clearing dan penjaminan, 9 penjaminan eminisi, 10 perantara perdagangan efek, 11 lembaga penitipan, penyimpanan dan penyelesaian. Selain itu, implementasi suku di Indonesia dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang tahap pertama adalah tahap persiapan, di mana perusahaan yang akan go publik melakukan persiapannya. Tahap kedua yaitu tahap penerbitan suku, yang dilakukan oleh perusahaan penerbit suku atau untuk korporasi, sedangkan untuk negara atau suku global dilakukan oleh SPV. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pemasaran suku. Mekanisme perdagangan efek tidak hanya melibatkan BEI, tetapi juga melibatkan perusahaan efek sebagai perantara perdagangan efek dan juga PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI sebagai lembaga clearing, serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.